Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview ya proposal skripsi ini atas nama Elsa Marisa dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Toko Online Shopee. Studi kasus pada mahasiswa program studi manajemen bisnis di Politeknik Negeri Medan. Kita coba lihat ke bawah ya. Ini penulisan daftar gambar ini dirapikan lah ini ya, daftar gambar ini dirapikan lah ini, penulisan daftar gambar ini, penulisan halamannya ya. Nah ini juga ya daftar tabel, ini enggak rata ya, tidak rata di sini. Penulisan daftar tabel dirapikan, tidak rata kanan. Gitu ya. Ini juga ya daftar gambar. Daftar gambar harap dirapikan rata kanan. Kemudian daftar lampiran masih kosong ini. Daftar lampiran kosong. Abstrak. Nah ini. Ini ada saya beri tulisan merah. Saya beri tulisan merah ya. Peningkatan teknologi zaman sekarang sangat berkembang pesat. Abstrak dapat dilihat dari penggunaan smartphone yang semakin canggih dan banyak kegunaannya. Contohnya terdapat pada aktivitas merchant, mencari keuntungan. Salah satu aplikasi yang sering e-commerce yang sering digunakan adalah Shopee. Shopee menjadi objek dalam penelitian. Studi kasus pada mahasiswa program studi manajemen bisnis Politeknik Negeri Medan. Variabel dalam penelitian ini meliputi harga, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanasi, survei eksplanasi ini harus dijelaskan juga ini apa maksudnya. Survei eksplanasi, apakah ini
Tergolong kuantitatif apa kualitatif? Sering disebut penelitian deskriptif kuantitatif, ya. Deskriptif kuantitatif sudah ada jelaskan dengan menggunakan sampel sebesar 10 sampai 15%. Nah, ini sampel 10 sampai 15% ini dijelaskan ini oleh siapa gitu. Kalau memang dia kuantitatif, ya, kalau memang dia kuantitatif, maka dia harus pakai Slovin, ya, rumus Slovin. Kalau memang dia kuantitatif, dia harus penentuan jumlah sampelnya harus menggunakan rumus Slovin, ya. Nah, ini perlu penjelasan ini. Ya, jadi nggak bisa kita mengambil langsung kita nyatakan sampel sebesar 10-15% gitu. Karena kita ini kuantitatif. Jadi penentuan jumlah sampelnya harus dilakukan juga secara kuantitatif. Yang biasanya digunakan rumus Slovin. Penentuan sampel harus secara kuantitatif. Penentuan jumlah sampel harus dilakukan secara kuantitatif. Biasanya menggunakan rumus Slovin. Nah, kemudian kutipan jurnal ID ini, kalau dia kutipannya itu, jika kutipannya dari website, maka jika kutipan berasal dari website, maka URL-nya, yang ditulis. URL-nya yang ditulis. Gitu ya. Lengkap ya, URL-nya lengkap. Nah, begitu. Itu kan nggak lengkap, jurnal ID. Gitu. Nah, seperti ini juga. Bank Mandiri buat alamat lengkapnya pakai HTTP atau www. URL-nya ditulis lengkap. Dikutip dari URL-nya ditulis lengkap. Bank Mandiri lagi nih, Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bukan Bank Mandiri. Bank Mandiri ditulisnya. Nah, ini lagi, eprice.co.id pakai www-nya lengkap ya. Price ini. HTTP www. Dikutip dari URL-nya ditulis lengkap.
Nah, pengutipan sumber sini buat tahunnya. Pengutipan sumber gambar. Ini ya, buat tahunnya. Lengkap, lengkap buat tahunnya. Itu ya. Nah, kalau tabel seperti ini di enter ya, di enter. Tabel seperti ini di enter. Dan buat judul tabelnya. Ya, buat judul tabel. Buat judul tabelnya. Buat judul tabelnya. Kemudian, oh ini ada judul tabelnya. Tapi judul tabel itu di atas. Judul tabel di atas. Ada judulnya, tapi di bawah dibuat. Nah, pengutipan ini harus konsisten. Kalau di atas tidak pakai halaman, ini contohnya Yeni 2019 tanpa halaman. Kalau Ciptono malah pakai halaman. Pengutipan harus konsisten. Pengutipan harus konsisten. Jika di atas tidak pakai halaman, maka yang ini juga tidak pakai halaman. Nah, di sini di rumusan masalah Anda membuat kepuasan pelanggan. Sementara di judul kepuasan konsumen. Rubah. Sesuaikan dengan judul. Yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Sama juga kepuasan konsumen. Ini sama juga kepuasan konsumen. Nah, ini juga kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen.
Nah, kalau dalam hal ini mungkin dirapikanlah pengetikannya ini ya, dirapikanlah ini. Pengetikan dirapikan. Ya, Bang rapi nih. Pengetikannya dirapikan. Sampai ke bawah juga ya. Nah, ini kan seperti ini agak rapi, indentasinya. Yang ini tidak. Nah, gitu ya. Indentasinya, margin kiri, dirapikan ya. Berapa ketukan ini indentasinya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya pilihannya antara 7 dan 5 ya, berdasarkan panduan. 7 atau 5. Nah, ini ada yang 1 spasi, ada yang 1,5 spasi. Mana yang betul ini? Penulisan spasi di dalam tabel ini apakah 1,5, apakah 1 spasi? Cek buku panduan. Penulisan di dalam tabel marginnya, spasinya, paragrafnya, apakah 1 spasi atau 1,5 spasi. Cek di panduan. Nah, ini udah pas ini indentasinya 7 ketukan ya. Dan kalau mengutip itu tidak dicantumkan gelar ya. Dalam pengutipan tidak dicantumkan gelar. Dan hanya nama akhirnya saja. Cara pengutipan ya. Tidak dicantumkan gelar. Dan hanya nama akhirnya saja. Nah, ini lagi Herman Malau. Wah, ini ada lagi tanda kurungnya lagi nih. Rapikan, pengetikan, tidak pakai kurung pembuka. Penulisan nama tidak pakai kurung pembuka. Penulisan nama hanya nama akhirnya saja. Hanya nama akhirnya saja. Sama ini juga Profesor Dr. H. Bukhari Alma, hanya ditulis Alma 2018. Kemudian ini penulisan istilah asing ya. Pengetikan istilah asing
Diketik miring ya, italik. Diketik miring dalam kurung italik. Nah, ini di atasnya Kotler dan Armstrong dalam adi. Sementara di bawahnya hanya Kotler dalam adi. Ini mana yang benar ini? Mana yang benar? Kemudian penulisan Roy ini dipanjangkan, return on investment. Baru buka kurung Roy. Return on investment-nya ini harus kamu tulis, dipanjangkan. Begini, Roy. Nah, gini. Dan kemudian ini pengutipan lagi, Andrew Payne. Payne ini, Payne. Ini tahun berapa? Buku tahunnya tahun berapa? Payne bukunya tahun berapa? Payne. Bukunya tahun berapa? Nah, ini lagi. Profit maximization. Ini ditulis miring, italic. Profit maximization. Ditulis miring, italic. Sales maximization. Survival. Prestige. Roy. Panjangkan. Return on investment. Nah, di sini penulisannya pakai indentasi. Berapa ketukan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara di sini tidak. Indentasi ya. Indentasi. Nah, ini penulisan kurung pembuka, kurung penutup. Tanda kurung di dalam tanda kurung. Ini bagaimana? Ada penulisan tanda kurung di dalam tanda kurung. Tanda kurung di dalam tanda kurung. Benyamin Molan, hanya nama akhirnya saja yang dikutip ya. Pengutipan hanya nama akhirnya saja.
Ini penulisan nama Jaitmal ini kayaknya nggak pas ini. Coba cek. Coba cek namanya. Apa sudah betul? Jaitmal. Sini Jaitnal. Coba cek namanya. Apa sudah betul? Excellent. Ini ditulis italik. Ditulis miring. Italik. Ini juga service. Ditulis miring. Ditulis atau diketik. Miring. Italik. Service quality. Diketik. Miring. Perceive. Perceive. Perceive service. Ketik miring. Cek penulisan nama. Zaitamel. Ini lagi. Customer satisfaction. Nah, ini jelas juga ini. Diketik miring. Perceive performance. Perceive. Go shopping. Ketik miring.
Ini dirapikan lah ini. Marginnya nih. Dirapikan marginnya. Marginnya ya. Kiri ya. Margin kiri. X3-nya mana ini? Kok cuma 2? Apanya tadi judulnya ini? Harga dan kualitas layanan. Oh ya benar-benar. Berarti cuma 2 ya. X-nya. 3. Oke. Harga dan kualitas layanan. X-nya cuma 2. Harga dan kualitas layanan. Oke, harga dan kualitas layanan. Nah, ini masih tetap juga kepuasan pelanggan. Harusnya kepuasan konsumen. Harusnya di sini kepuasan konsumen. Kita lihat lagi ke atas. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Ini studi kasusnya buat dihapus. Karena tidak cocok dibuat, bukan tempatnya di hipotesis. Ini cukup di judul saja sama di pembatasan masalah. Dihapus. Kepuasan konsumen ini lagi ya, ketinggalan. Kepuasan konsumen. Nah, studi kasusnya ini juga dihapus ya. Tidak cocok di hipotesis. Cukup di judul saja. Sama di pembatasan masalah.
Ini yang nomor 3 ini kalau mau dibuat ini harus dibuat secara bersama-sama. Kalau ingin membuat hipotesisnya secara bersama-sama gitu. Tidak terdapat pengaruh harga dan kualitas layanan secara, kalau mau dibuat juga ya, cara bersama-samanya harus dituliskan secara simultan ya, atau secara bersama-sama, secara simultan. Secara bersama-sama. Nah, ini dia tadi jumlah sampelnya. Kalau memang ingin menggunakan cara kuantitatif, maka ini harus dengan rumus kuantitatif pula menentukannya. Pakai rumus Slovin. Kalau penelitian secara kuantitatif, maka penentuan jumlah sampel juga secara kuantitatif. Biasanya memakai rumus Slovin. Sebenarnya nomor 1 di sini studi lapangan ini. Sini harusnya di sini ditulis studi lapangan. Baru studi lapangannya adalah kuesioner. Studi lapangan. Ini studi kepustakaan ya jelas pengutipannya dari mana. Pengutipannya mana? Dikutip dari mana?
Oke, demikianlah pembahasan atau review daripada proposal skripsi atas nama Elsa Marisa. Saya ucapkan terima kasih ya. Salam sehat dan salam sejahtera kita semua.